Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang bioteknologi ya. Nah, sekarang kita pahami dulu apa itu bioteknologi. Mungkin ada yang pernah mendengar ya istilah ini? Ada yang pernah mendengar anak-anak? Halo? Pernah? Iya Bu, pernah Bu. Coba kira-kira apa maksudnya bioteknologi itu yang kalian ketahui? Sepengetahuan kalian tentang apa sih bioteknologi itu? Eh, Bu, Cabang seperti cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang gitu Bu. Ya, betul Barang atau sekali ya. jasa. Ya, betul. Jadi bisa kita Bu. lihat ya dari pengertiannya. Jadi betul sekali tadi ya, Akmar ya. Iya Bu. Ini bioteknologi ya dari dua kata ya, bio dan tekno ya, bios dan teknos ya. Bio sendiri berarti kan makhluk hidup ya, kita sudah tahu bio artinya makhluk hidup, kemudian tekno itu adalah teknologi ya. Nah, jadi memang di sini adalah suatu teknologi ya, teknologi itu adalah pemanfaatan tadi betul ya, memanfaatkan untuk pemanfaatan sesuatu objek ya yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu ya, produk baik barang ataupun jasa ya. Nah, di mana di sini objek yang digunakan tentunya adalah makhluk hidup ya atau mikroorganisme. Nah, betul sekali. Jadi kita memanfaatkan makhluk hidup ini ya atau disebut organisme khususnya nanti mikroorganisme ya karena memang melibatkan makhluk yang kecil-kecil ya seperti bakteri nanti ya kemudian virus ya dalam hal ini maka termasuk nanti kita akan mungkin yang sering kalian dengar bayi tabung begitu ya atau nanti pembuatan tempe itu juga termasuk yang akan kita bahas ya tentang bioteknologi. Nah, di sini ini pengertiannya dulu ya. Jadi tadi mikroorganisme yang kita manfaatkan ya boleh juga dikatakan di sini manipulasi ya atau rekayasa genetika ya. Jadi memang kita otak-atik ya makhluk hidup tersebut dengan prinsip-prinsip ilmiah ya. Nah, di mana makhluk hidup ini kita sebut nanti agen biologi ya. Nah, di mana nanti agen biologi ini kita manfaatkan tadi ya untuk menghasilkan barang ataupun jasa yang tujuannya kembali untuk meningkatkan ya kesejahteraan manusia maupun lingkungan kita ya. Nah, jadi itu tadi ya untuk definisi. Sekarang kita lihat ciri utama ya dari bioteknologi. Yang pertama yaitu adanya agen biologi baik mikroorganisme bisa juga tumbuhan ataupun hewan ya. Kemudian yang kedua ada pendayagunaan ini pendayagunaan ya teknologi baik skala rumah tangga bisa ya ataupun skala industri dan menghasilkan suatu produk ya. Nah, ini yang produknya nanti ada berbagai macam ya. Bisa untuk menghasilkan makanan ya seperti pembuatan roti, pembuatan tempe ya, pembuatan tape, pembuatan yogurt ya itu adalah salah satu contoh beberapa contoh produk bioteknologi. Bisa juga nanti dimanfaatkan untuk pembuatan obat-obatan, antibiotik, vaksin ya khususnya vaksin ataupun antibodi. Nanti ini juga pemanfaatan bioteknologi maupun nanti bisa juga untuk membuat bahan bakar ya dengan alternatif tertentu maupun pengolahan limbah bisa ya ataupun membuat makanan khusus ya untuk hewan maupun manusia ya secara khusus. Nanti itu juga bisa dengan prinsip-prinsip bioteknologi. Nah, di sini kita melihat ya perkembangannya bioteknologi ini bisa berkembang ya karena ditemukannya ya ilmu-ilmu tentang biologi sel. Nah, dengan kita memahami sel itu ya secara kita bisa melihat secara makro ya artinya diperbesar sel itu sehingga kita tahu bagaimana metabolisme sel, bagaimana juga
reproduksi sel dan seterusnya, maka kita bisa mengembangkan ya ilmu bioteknologi ini. Khususnya dengan ditemukannya misalnya alat-alat seperti mikroskop elektron itu sangat membantu ya. Termasuk juga ilmu tentang biologi molekuler, artinya biologi dalam tingkat yang lebih kecil lagi ya, yaitu tingkat molekul. Nah, maupun tentang ilmu biokimia, yaitu penggabungan ilmu biologi dengan kimia serta ilmu tentang genetika. Nah, ini yang mempengaruhi sehingga ilmu bioteknologi ini berkembang semakin pesat hingga saat ini. Termasuk diantaranya di sini ditemukan beberapa teknik ya, yaitu teknik rekombinan DNA. Jadi di sini adalah teknik penggabungan DNA ya. Mungkin kita pernah sekarang ini kan banyak ya ditemukan pembuatan misalnya seperti di Jepang itu ya, eh, membuat bibit unggul ya, misalnya padi dengan disisipi vitamin A maupun nanti vitamin-vitamin lain dalam padi itu ya, dalam beras, dalam nasi nanti kita memakan karbohidrat tetapi sudah ada protein maupun vitaminnya di situ. Nah, ini karena adanya rekombinan atau penggabungan nanti DNA ya dari beberapa sumber-sumber ya makhluk hidup yang lain digabungkan. Nah, maka inilah ya yang dikatakan salah satu hasil dari rekayasa genetika ya. Dengan nanti teknik ada pemotongan DNA, kemudian ada penyambungan ya, Masya Allah. Jadi yang sangat kecil sekali tetapi bisa ya diotak-atik, maka bukan tidak mungkin ya seperti yang kita kenal mungkin film Superman atau Superboy begitu ya. Nah, atau misalnya apa? Spider-Man misalnya itu kan bisa ya sebenarnya secara ilmiah ya dibuat ya seorang manusia misalnya dengan kemampuan seperti laba-laba dengan cara merekayasa genetika secara tingkat DNA-nya. Jadi disisipkanlah di situ misalnya DNA-nya laba-laba ya. Kalau dia mau terbang ditambah DNA burung. Ya, tapi ini dalam dunia eh, dalam dunia nyata memang ini masih dipertentangkan ya, baik ilmuwan barat sendiri mereka masih mempertentangkan, khususnya kalau dunia Islam jelas itu sudah dilarang ya dalam Islam karena sudah terkait dengan makhluk manusia khususnya ya, ini tidak boleh diotak-atik ya ciptaan Allah seperti itu. Walaupun tidak menutup kemungkinan ternyata di barat itu sudah banyak ya percobaan-percobaan yang mereka lakukan seperti itu secara tersembunyi ya, yang kemudian ditemukan faktanya ada hewan-hewan yang digabung ya dari zebra dicampur apa itu campur rusa begitu ya. Kalau tumbuhan selama ini memang secara umum tidak ada perdebatan ya, jadi banyak yang mengkombinasikan antara misalnya pepaya dengan jeruk ya, atau misalnya buah-buah apa yang mau digabungkan itu sudah banyak dibuat ya melalui teknik rekayasa genetika. Nah, disinilah kita pentingnya ya dengan memahami ini kita juga harus gabungkan dengan aturan Allah sehingga kita tidak salah kaprah atau sembarangan ya dalam berteknologi, tidak kebablasan sehingga melanggar ya syariat ya. Nah, misalnya bayi tabung itu juga salah satu contoh ya dari bioteknologi. Nah, kalau dalam Islam itu dibolehkan selama memang ya pasangan suami istri yang sah tersebut itu memang bermasalah ya kalau misalnya dia mempunyai anak secara normal itu tidak bisa, dan itu pun harus ya dari pasangan suami dan istri yang benar-benar ya sudah sah secara agama. Jadi bukan misalnya seperti di barat ya. Kita mungkin pernah dengar ya Madonna, penyanyi di Amerika itu yang terkenal, dia dengan gampangnya ya membeli ya misalnya di bank sperma, mau spermanya siapa gitu ya dia untuk menjadikan anaknya. Nah, itu kan akhirnya sudah melanggar ya. Itu contoh-contoh penerapan ya bioteknologi yang saat ini sudah berkembang ya. Nanti boleh bertanya ya sambil Ibu jelaskan. Ini tadi ya perkembangan bioteknologi. Nah, sekarang kita melihat dulu era pertama ya dari bioteknologi sebelum yang tadi Ibu ceritakan berkembang lebih jauh.
Maka bioteknologi di awal itu yaitu disebut juga bioteknologi konvensional atau tradisional atau bioteknologi yang istilahnya kuno ya. Maka yang pertama-tama itu adalah proses fermentasi ya. Fermentasi ini kan sudah tahu ya, yaitu kita menggunakan jasa training atau mikroorganisme untuk ya menghasilkan produk misalnya seperti pembuatan tape. Nah, itu kan fermentasi ya dengan kita menggunakan misalnya beras ketan atau singkong ditambahkan ragi. Nah, ragi itulah yang disebut dengan agen biologi yaitu berupa jamur itu ya, sebenarnya kapang atau jamur ya. Yang digunakan untuk memfermentasi ya, merubah nanti singkong atau beras ketan tersebut menjadi tape. Tape itu sudah berbeda ya zatnya dibandingkan dengan singkong di mana itu kan manis ya. Sementara kalau kita memakan aslinya singkong itu kan tidak beda sekali ya dengan rasa tape kalau sudah jadi tape. Nah, ini karena adanya tadi proses fermentasi ya yang dilakukan oleh jasa trenik tadi atau di sini yang digunakan adalah jamur ya atau kapang. Nah, jadi di sini kita melihat pertama kali yang melakukan proses fermentasi ini adalah orang-orang Babilonia, pembuatan bir ya atau minuman keras ya. Nah, di sini 3000 tahun. Setelah itu baru bangsa Sumeria bisa membuat variasi 20 macam bir. Bir itu minuman keras ya. Atau tuak atau arak itu ya kita kenal ya. Nah, kemudian dengan pemanfaatan tadi mikroorganisme, maka diperolehlah berbagai macam ya. Di sini hasil ada alkohol ya, kemudian asam cuka, metana, tape, oncom, tempe, terasi, kecap, yogurt gitu ya. Nah, ataupun keju. Nah, itu adalah produk-produk melalui fermentasi ya dengan memanfaatkan tadi mikroorganisme. Nah, kemudian keunggulan dari teknik fermentasi kita melihat ya ternyata setelah kedelai itu ya difermentasi berubah menjadi tempe, maka menjadikan produk ya tempe itu lebih bernilai tinggi dibandingkan kedelai karena yang pertama mudah dicerna, kemudian mengandung kadar vitamin dan mineral yang tinggi ya. Nah, itu ya yang dihasilkan dari produk fermentasi. Kemudian seperti udang juga ataupun ikan ya. Nah, itu juga bisa difermentasi nanti menghasilkan bahan makanan yang lain ya, baik terasi atau apapun nanti yang dibentuk ya dari bahan-bahan ini. Bisa juga di sini pembentukan alkohol ya, asam cuka maupun metana ini dengan bantuan ini ya, apa namanya? Mikroorganismenya namanya ya. Kalau untuk mengubah glukosa menjadi alkohol ini Saccharomyces ya namanya. Kemudian untuk mengubah glukosa menjadi asam cuka ini bantuan Acetobacter ya. Nah, kemudian untuk mengubah asam cuka menjadi metana maka Methanobacterium ini nama agen biologinya ataupun mikroorganisme yang digunakan. Nah, di mana masing-masing reaksi ini menggunakan mikroorganisme yang berbeda ya tergantung hasil yang diinginkan. Maka dari produk susu misalnya, itu bisa berubah menjadi keju, bisa berubah menjadi yogurt ya ataupun Yakult misalnya. Itu tergantung nanti jenis bakterinya yang kita gunakan apa, maka hasilnya juga akan berbeda ya. Nah, seperti itu gambarannya untuk bioteknologi yang tradisional. Ini dikatakan masih bersifat tradisional ya. Jadi kita hanya menambahkan mikroorganisme tanpa menggunakan rekayasa genetika yang rumit ya, belum sampai yang tadi pemotongan DNA ataupun penyambungan DNA. Maka ini masih dikatakan bioteknologi tradisional ya. Kalau yang modern itu sudah yang terkait nanti rekayasa genetika. Nah, sekarang kita melihat ya cara melakukan fermentasi. Ini ya, jadi harus ini contohnya membuat larutan asam laktat ya untuk asinan atau untuk pengawet. Nah, jadi khususnya buah-buahan itu ya misalnya supaya bisa awet bisa dengan dicampurkan nanti ya ini pengawetnya ya untuk membentuk asinan.
Nah, caranya di sini harus dibersihkan memang yang pertama ya. Pembersihan ini berguna untuk nanti mematikan dulu bakteri ataupun misalnya makhluk-makhluk lain ya yang tidak kelihatan pada sumber makanan kita. Nah, setelah itu ditambahkan garam ya. Garam ini fungsinya nanti untuk pengawetnya ya. Baru nanti bisa ditambahkan agen biologi tadi ya untuk jenis jamur ataupun nanti jenis bakteri apa tergantung nanti hasil yang kita inginkan. Nah, mungkin kalau yang mohon maaf ya di sini ada ya Arumi ya. Halo Arumi ada? Halo Arumi. Iya Ibu. Maaf ya Arumi masih membuat tempe ya di rumah ya? Masih Bu. Nah, itu ya bisa nanti kita tanya ya Arumi ya. Itu salah satu ya pembuatan hasil produk bioteknologi ya Arumi ya. Jadi dari tempe, dari bahan kacang kedelai ya. Iya Bu. Nah, itu kan harus dibersihkan ya. Prinsipnya. Iya. Nah, itu untuk kulitnya juga dikelupas ya. Iya. Kalau pagi-pagi tuh dikelupas kulitnya Terus bersih. Coba kita dengarkan dulu sebentar Arumi ya. Tadi setelah bersih itu direbus dulu biasanya ya? Direbus nggak? Iya Bu. Iya. Nah, itu fungsinya adalah untuk mematikan ya bakteri-bakteri ataupun nanti ada mikroorganisme lain yang tidak kelihatan ya, supaya produk nanti fermentasi itu tidak terganggu ya. Jadi itu betul ya untuk merebus itu dalam rangka mematikan dulu bakteri atau apapun yang terdapat di dalam kacang kedelai ya. Setelah itu apa Arumi yang dilakukan? Kenapa Bu? Setelah direbus nanti diapakan lagi? Nanti diler Bu, baru didinginin. Didinginkan, setelah itu? Dikasih ragi. Nah, itu ragi itu adalah kapang tadi atau jamur ya. Itu selama ini untuk raginya membeli atau membuat sendiri ya Rumi? Beli Bu. Beli ya, yang sudah jadi ya. Ya, jadi ragi itu sebenarnya adalah jamur ya ataupun kapang ya. Nanti dia akan membantu proses mengubah tadi ya dari kacang kedelai nanti berubah menjadi tempe ya. Ya, terima kasih ya Arumi. Nanti kita akan silahkan temannya kalau menggali lebih jauh ya. Mungkin malah bisa melihat praktek langsung ya di rumah Arumi ya. Ya Bu. Nah, kemudian yang lain ya kita akan melihat nanti. Nah, ini bioteknologi dikatakan modern ya. Karena sudah menghasilkan produk yang memerlukan ya tentunya alat-alat yang lebih canggih dan juga bahkan tadi dengan teknik rekayasa genetika ya. Contohnya ini produk yang bioteknologi modern adalah insulin ya. Kemudian ada interferon, kemudian ada juga antibodi monoklonal. Nah, ada yang kenal apa itu insulin? Insulin obat diabetes. Iya. Insulin ini adalah suatu hormon ya. Hormon sebenarnya di dalam tubuh kita dihasilkan oleh pankreas ya. Nah, kalau secara normal ya, kalau kita yang normal itu maka sebenarnya sudah cukup ya insulin yang dihasilkan pankreas itu. Fungsi insulin itu mengubah ya kadar gula ya, glukosa di dalam darah ya. Kalau kelebihan nanti dirubah oleh insulin menjadi glikogen ataupun gula yang disimpan nanti di dalam otot kita ya. Tetapi kalau kadar gula ini berlebihan, sementara insulin yang dihasilkan oleh pankreas kita itu tidak mencukupi untuk merubahnya menjadi gula otot, itulah yang disebut nanti akhirnya diabetes atau kencing manis ya, karena terdapat kelebihan kadar gula di dalam darah ya. Nah, jadi kalau orang yang sudah sangat parah ya sampai mungkin tidak bisa lagi memproduksi insulin pada pankreasnya karena kerusakan yang cukup parah, maka bisa jadi dia harus disuntik insulin ya, harus didatangkan insulin dari luar tubuhnya. Nah, kalau zaman dahulu sebelum ditemukan bioteknologi modern ya, insulin itu diekstrak dari pankreas sapi ya. Jadi
ribuan sapi dikorbankan untuk mengambil insulinnya ya, dan itu pun hanya didapatkan insulin dalam jumlah sedikit ya. Nah, tetapi kemudian dengan ditemukannya bioteknologi, maka bisa ya memproduksi insulin secara massal ya dengan bantuan bakteri ya. Jadi insulin itu kita ambil ya, kita isolasi ya atau kita pisahkan dari tubuh manusia. Kemudian nanti kita simpan di dalam bakteri ya, di dalam bakteri, maka bakteri itu nanti akan berkembang biak ya, menghasilkan insulin yang lebih banyak. Nah, itulah baru dari bakteri itu diekstrak lagi, diambil lagi insulinnya. Jadi kita di sini menggunakan agennya adalah bakteri ya. Jadi tidak perlu lagi mengorbankan ribuan sapi ya untuk menghasilkan insulin ya. Nah, tetapi dengan bantuan bioteknologi, namanya nanti disebut teknik hibridoma ya, karena prinsipnya nanti menyisipkan ya insulin itu di dalam plasmid bakteri ya, atau plasmid itu adalah inti sel dari bakteri yang berbentuk sirkuler ya. Kemudian ada juga nanti interferon ya, suatu protein yang berfungsi untuk kekebalan. Begitu juga antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal itu artinya adalah daya tahan yang khusus satu ya, mono itu satu. Jadi misalnya daya tahan terhadap penyakit apa gitu ya. Nah, ataupun vaksin. Nah, ini digunakan dengan prinsip bioteknologi modern. Nah, ini tadi contoh lain ya. Di sini ditemukan bibit padi dengan spesies namanya IR64 ya. Nah, di mana bibit ini umurnya pendek dan daya produksinya tinggi. Nah, bibit ini diperoleh dengan teknik radiasi dan seleksi. Jadi, zaman dahulu orang itu kalau menanam padi itu ya menunggu 1 tahun baru panen ya, dengan sistem tada hujan ya. Jadi hanya menunggu musim hujan begitu ya. Nah, jadi betapa lama waktunya dan juga produknya, hasilnya tidak banyak ya. Nah, dengan teknologi ini bibit unggul yang bisa diproduksi ataupun dipanen dalam waktu yang pendek, biasanya 3 bulan ya sudah bisa panen, dan daya tahannya itu biasanya lebih tinggi ya terhadap serangan hama maupun serangan iklim, dan daya produksinya lebih tinggi. Jadi ini sangat menguntungkan ya petani ya. Jadi bisa memproduksi lebih cepat dan dalam jumlah yang lebih besar. Nah, itu salah satu ya pemanfaatan bioteknologi di bidang pertanian. Nah, kemudian kita bisa juga melihat yang lain ini ya. Misalnya dihasilkan contohnya di sini menghasilkan yang kalian kenal mungkin tanaman transgenik ya. Tadi yang Ibu jelaskan tadi. Jadi hasil teknik rekombinan atau penggabungan ya DNA tadi mengambil dari beberapa gen, misalnya tadi padi yang anti rebah ya, anti hama. Nah, itu disisipkan pada padi tersebut gen-gen dari tanaman lain yang mungkin mempunyai ketahanan dalam hal daya serang terhadap hama ya, kemudian daya serang terhadap iklim. Itu disisipkan menjadi satu bibit ya kepada tanaman padi sehingga dihasilkan namanya padi transgenik ya. Jadi transgenik itu penggabungan ya dari beberapa DNA dengan namanya nanti teknik rekombinan ya, atau rekombinasi DNA. Nah, seperti inilah ya cara untuk merekombinasi ya. Jadi ini tadi bakteri ya, kemudian ini yang disebut plasmid tadi adalah inti sel yang berbentuk sirkuler. Ini adalah inti sel yang biasa ya. Nah, maka disisipkanlah di sini ya. Disisipkanlah plasmidnya, dipotong ya, kemudian disisipkan tadi gen tertentu yang akan kita sisipkan ke dalam padi nantinya, masuk ke dalam bakteri dulu ya. Nah, di sini akan terjadi penggabungan nanti. Nah, setelah penggabungan maka bakteri ini kan akan membelah secara cepat ya, maka ditemukanlah nanti gen baru dengan varian tadi gabungan beberapa DNA ya. Nah, sesuai dengan sifat yang kita perlukan ya. Nah, ini contohnya ya, ditemukan ini tadi
pupuk organik juga bisa ya. Bisa juga ini tanaman. Ini bisa dengan tanaman hidroponik. Sehingga dia bisa dihasilkan bibit tadi yang mungkin ini kan di dalam ruangan ya. Bisa kita bertanam di dalam ruangan. Karena sudah dibuat ya bibitnya ini yang tahan misalnya terhadap kondisi yang kita inginkan. Nah, ini beberapa teknik-teknik ya untuk tadi dalam hal merekayasa secara genetik. Ini masih pertanian ya. Nah, seperti ini kita lihat jagung ya, dalam satu pohon bisa menghasilkan beberapa bonggol ya. Jadi sangat membantu ya untuk meningkatkan produk pertanian. Aplikasi yang lain ini misalnya ada bunga anti layu ya, buah tahan kebusukan, ikan salmon raksasa. Jadi ini penting sekali nih kalau yang petani buah ya, supaya buah itu bisa diekspor. Nah, sekarang kan kita kebanjiran ya dari luar negeri karena mereka sudah maju ya, dengan teknik ini mereka bisa menghasilkan buah yang tahan busuk ya. Walaupun dalam berbulan-bulan. Itu kan buah yang di sini kan banyak dari Cina, kadang dari Jepang ya. Bahkan dari mana tuh, New Zealand ataupun seperti buah kiwi ya. Dari Australia, dari mana-mana, dari Amerika ya. Nah, ini karena mereka menggunakan varian ya buah tahan busuk ya, sehingga bisa diekspor ya dalam waktu lama ya. Nah, begitu juga bunga ya, bunga anti layu ini juga di luar negeri sudah banyak ya dikembangbiakan bibit ini, sehingga mereka bisa mengaplikasikan. Kita mungkin lihat di YouTube tuh ya, ada parade pawai mereka membuat itu ya, pawai bunga ya, bunga-bunga itu dihias sedemikian rupa dan bunga itu tahan ya dalam waktu lama karena ini tadi bunganya anti layu ya. Kemudian ikan salmon ini juga bisa dalam ukuran besar ya diproduksi dengan teknik-teknik bioteknologi ini ya. Jadi banyak sekali sudah pemanfaatannya ya. Nah, ini juga bisa tanaman yang anti serangga. Jadi disisipkanlah di sini bakteri ya pada tanaman tersebut yang bisa membunuh serangga ya. Nah, jadi namanya di sini ini ya, Bacillus thuringiensis ya, yang mampu menghasilkan toksin pada tanaman sehingga serangga itu tidak berhasil ya merusak tanaman tersebut. Ini contoh-contohnya. Kemudian dalam bidang pangan tadi bisa dihasilkan keju. Ini produknya dari susu semua ya bahan bakunya, tapi produknya bisa berbeda tadi tergantung jenis bakterinya. Nah, untuk menghasilkan keju maka di sini digunakan Propionibacterium. Untuk menghasilkan yogurt dengan Lactobacillus ya. Kemudian untuk menghasilkan mentega, susu ditambahkan dengan Leuconostoc ceremoris. Nah, ini jenis mikroorganismanya berbeda, maka produk yang dihasilkan juga berbeda. Dalam pertanian sudah, pangan ya. Kemudian ini masih dalam hal pangan. Tadi ya roti asinan ya. Ini juga produk bioteknologi termasuk kecap. Nah, kecap ini dengan bantuan Aspergillus oryzae ya, ini juga nama jamur ya. Untuk membuat natang de coco dari air kelapa itu ditambahkan Acetobacter xylinum. Untuk menghasilkan cuka dengan Acetobacter aceti. Jadi ini tadi ya digunakan agen biologi yang berbeda maka didapatkan produk-produk hasil dari bioteknologi. Ini bidang pangan. Ini beberapa yang di bidang pangan tadi. Ini masih dalam bidang pangan. Misalnya juga ada protein sel tunggal. Ini juga protein ya yang dihasilkan dari proses bioteknologi ini. Jadi di sini hanya berupa misalnya kapsul tapi mengandung energi yang sangat tinggi ya. Ini biasanya digunakan oleh astronot ya, kalau dia keluar angkasa kan tidak bisa ya kalau bawa nasi, bawa ini makanannya, jadi cukup seperti obat begitu saja, pil ya, tapi dia mempunyai energi yang sangat tinggi. Nah, ini bisa dibuat melalui teknik bioteknologi ini ya, dengan namanya protein sel tunggal ya.
ataupun mengatasi misalnya bencana kelaparan ya seperti di Afrika. Nah, kalau kita mau mengekspor makanan misalnya perlu bertonton makanan ya, tapi kalau dengan protein sel tunggal ini nggak perlu banyak ya, mereka cukup ini seperti minum obat saja begitu ya, tapi mereka menghasilkan energi yang sangat tinggi ya. Ini contohnya pengaplikasian pembentukan bioteknologi di bidang pangan ya. Nah, ini tadi tekniknya ya. Nah, di sini menggunakan virus bisa ya untuk sebagai agennya, atau tadi menggunakan ini bakteri. Jadi virus nanti ini yang memindah-mindahkan ya, memindah-mindahkan DNA dari satu sel ke sel lain. Nah, ini tadi produknya salah satunya Spirulina. Ini bidang pangan yang lain. Nih ya. Ini tadi yang insulin. Sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, seperti ini kalau kita mau melihat teknik pembuatannya ya. Insulin ini, jadi tadi bakteri, sel manusia diambil tadi ya yang mengandung insulinnya. Kemudian disisipkan ya gen insulin ini ke dalam plasmid bakteri, lalu disambung ya dengan namanya nanti ada ligase ya, enzim ligase untuk menyambung. Sedangkan ada enzim retriksi itu namanya untuk memotong. Jadi alat pemotongnya itu enzim ya untuk memotong maupun menyambung DNA tadi. Nah, kemudian nanti disambung lagi di sini yang sudah disisipkan insulin ke dalam plasmid bakteri baru dimasukkan ke dalam tubuh bakteri. Nah, bakteri ini nanti akan membelah dan seterusnya ya, berkembang biak secara membelah diri, maka ditemukanlah bakteri dalam jumlah banyak yang dimana sudah terdapat insulin pada plasmidnya. Baru insulinnya dipisahkan kembali ya dari plasmid bakteri, baru inilah yang disuntikkan ya ke tubuh pasien tadi penderita diabetes yang sudah parah ya. Nah, kemudian untuk membuat vaksin ini juga salah satu contoh aplikasi bioteknologi khususnya di bidang kedokteran ya. Jadi vaksin itu kan pada dasarnya adalah bibit penyakit ya yang sudah dilemahkan. Jadi seperti sekarang ini misalnya COVID-19 ya, diambillah ya virus tersebut yang sudah dilemahkan, baru nanti disisipkan ke bakteri yang berkembang biak, maka ditemukanlah nanti virus ini dalam jumlah banyak ya di tubuh bakteri. Tentunya kita masih ingat ya cara lisogenik ya tentunya yang digunakan dalam perkembangbiakan bakteri tersebut. Baru setelah itu diekstrak ya virusnya. Nah, itulah yang disebut dengan vaksin ya. Ini caranya produksi vaksin ya. Jadi nanti di dalam tubuh kita ketika diimunisasi ataupun divaksin ya, maka di tubuh kita nanti akan terbentuk kekebalan ya, sehingga kalau kita kena bakteri lagi selama itu masih sama variannya, maka tubuh kita akan punya daya tahan ya, tidak bisa diserang lagi oleh virus yang sama. Tetapi permasalahannya ya, yang diketahui sekarang itu ternyata varietas dari virus COVID sendiri ternyata berbagai macam ya anak-anak ya, variasinya itu banyak. Nah, sementara mungkin kita membuat vaksin jenis A bisa jadi yang berkembang di daerah kita misalnya jenis B. Makanya tidak menutup kemungkinan walaupun sudah divaksin bisa saja seseorang itu tertular lagi dengan jenis virus yang berbeda ya. Walaupun jenisnya sama, varietasnya yang berbeda. Jadi virus COVID sendiri itu kan banyak varietasnya ya, dan itu berbeda-beda tergantung negara. Mungkin yang berkembang di Cina beda dengan yang di Indonesia ya varietasnya. Maka dari itu kita sering mendengar ya orang yang sudah divaksin kok dia bisa kena lagi. Nah, karena bisa jadi yang divaksin itu beda jenisnya dengan virus yang terjangkit pada tubuhnya saat itu. Nah, jadi itulah ya sepintar-pintarnya manusia ya. Kita tidak bisa ya ini ya kekuasaan Allah lebih lagi ya, tidak ada apa-apanya ya, tetapi
itu adalah salah satu bentuk ikhtiar kita ya. Tapi yang terpenting semua itu tidak akan terjadi ya kecuali dengan izin Allah. Karena itu yang terpenting kita harus lebih banyak meningkatkan ya iman kita ya. Di samping iman itu yang lebih utama ya, supaya hanya Allah lah yang bisa ya menghindarkan kita dari segala berbagai macam penyakit ya. Nah, ini adalah beberapa jenis vaksin yang sudah ditemukan ya. Ada hepatitis B, BCG, rabies, DPT, polio. Nah, ini nama vaksin-vaksinnya ya. Dan ini adalah nama penyakit-penyakit yang terkait dengan vaksin tersebut yang harus dia cegah ya. Vaksin hepatitis B tentunya akan mencegah ya penyakit hepatitis B. Jadi khusus ya, nggak bisa vaksin hepatitis nanti mencegah penyakit lain. Jadi dia hanya bisa mencegah penyakit sesuai dengan jenis bakteri yang dibuat untuk vaksin tersebut. Ini adalah contoh lain dalam penerapan bioteknologi, misalnya pembuatan antibodi monoklonal tadi ya. Misalnya di sini membuat sel limfosit ya, di mana sel limfosit ini fungsinya sebagai antibodi ya. Nah, bagaimana menghasilkan sel limfosit dalam jumlah besar? Mereka menggunakan namanya prinsip fusi protoplasma. Jadi sel ini difusi atau digabungkan ya dengan bantuan nanti elektrik. Nah, di sini ya. Anunya apa? Tekniknya seperti ini. Jadi sel kanker tadi ya. Sel kanker diambil, kemudian tadi diambil limfosit B dari tikus ya, diambil di sini dari limpa tikus. Kemudian dicampur di sini fusi namanya penggabungan dengan bantuan nanti ada elektrik khusus ya. Jadi ada seperti listrik ya, khusus dengan kekuatan khusus. Sel ini akan bergabung, maka jadilah gabungan antara sel kanker dengan limfosit B. Nah, kita tahu bahwa sel kanker itu punya kemampuan membelah yang sangat cepat ya, sehingga akan dihasilkan di sini sel limfosit B dalam jumlah yang besar. Karena ada ya orang-orang yang menderita tidak mempunyai daya tahan tubuh. Nah, maka dia harus disuntikkan ya antibodi monoklonal ini untuk bisa bertahan ya, bertahan hidup. Nah, maka teknik ini bisa digunakan ya untuk mendapatkan antibodi monoklonal ini. Kemudian ada juga antibiotik. Nah, antibiotik ini adalah senyawa yang dihasilkan juga dengan bantuan mikroorganisme, misalnya ya, untuk mendapatkan obat penisilin maka digunakan penicillium notatum. Kemudian ada di sini obat cephalosporin dengan ini ya, nama bakterinya Cephalosporin sp atau spesiesnya di sini. Tetrasiklin diambil dari bantuan ya Streptomycin aureofaciens. Nah, ini ya jenis-jenis antibiotik itu juga merupakan salah satu aplikasi dari pemanfaatan bioteknologi khususnya di bidang kedokteran. Ini tadi interferon. Interferon ini adalah antibodi tadi yang bisa digunakan juga untuk melawan virus. Sebenarnya tubuh kita itu sudah bisa ya memproduksi sendiri ya untuk menghasilkan interferon, tetapi kecepatannya itu biasanya lebih rendah dibandingkan produksi virus sendiri, karena virus itu berkembang biaknya sangat cepat, sehingga kadang kita perlu ya untuk menambahkan interferon pada tubuh kita supaya untuk meningkatkan daya tahan tubuh yang lebih besar lagi. Nah, kemudian bisa juga digunakan untuk terapi gen ya. Nah, contohnya pengobatan pada penyakit menurun ya, jadi disisipkan lagi normal supaya tubuh seseorang penderita tadi menjadi normal, yang harusnya dia ada penyakit ya, dengan bantuan penyisipan gen ini bisa ya, ternyata salah satu pemanfaatan bioteknologi di bidang kedokteran. Nah, kemudian ada juga ini ya di bidang yang lain ya, di bidang kedokteran yang lain dengan teknik transplantasi nukleus. Nah, jadi nukleus tadi dipindahkan ya. Nah, seperti ini. Jadi diambil sel telurnya, dipindahkan, digabungkan ya, nanti akan mendapatkan
jenis tertentu apa yang kita inginkan. Jadi penggabungan ya dari beberapa jenis makhluk hidup. Nih, ini juga contohnya seperti mungkin kalian pernah dengar ya, domba Dolly atau teknik cloning. Nah, ini adalah salah satu juga pemanfaatan ya bioteknologi. Jadi bisa menghasilkan organisme baru ya dengan cara transplantasi nukleus ini. Ini adalah urutan-urutannya ya. Jadi diambillah di sini dari kelenjar mamae ya, diambil selnya, dan salah satunya yang domba lain diambil sel telurnya, baru digabungkan. Nah, inilah terjadi nanti zigot dan akhirnya berkembang menjadi embrio dan menjadi makhluk hidup baru. Nah, selanjutnya mungkin kalian juga pernah mendengar kultur jaringan ya. Itu adalah salah satu juga pemanfaatan bioteknologi di bidang pertanian ya. Nah, jadi kalau kita mengembangbiakan secara normal ya, misalnya menanam dengan biji, itu kan perlu dalam jumlah banyak biji ya sebagai bahan, dan juga belum tentu kadang tanaman yang kita hasilkan itu persis sama dengan induknya. Bisa jadi kita nanam misalnya biji mangga yang kita makan itu manis, tapi kok setelah ditanam bijinya berbuahnya asam misalnya. Nah, itu sangat mungkin sekali ya kalau kita tanam dengan biji. Berbeda dengan sistem kultur jaringan ini ya. Kita bisa menghasilkan bibit dalam jumlah yang sangat banyak dan juga dalam waktu yang cepat, serta dihasilkan tanaman yang akan persis sama dengan induknya. Itulah ya manfaat dari kultur jaringan ya. Dan prinsip dari kultur jaringan ini memanfaatkan sifat totipotensi dari tanaman ya. Sifat totipotensi itu artinya kemampuan tanaman itu untuk berkembang menjadi individu baru walaupun kita hanya mengambil salah satu bagiannya. Misalnya kita ambil bagian akar, akhirnya kita bisa tumbuhkan menjadi tumbuhan baru yang lengkap ya. Itu yang disebut dengan totipotensi ya. Nah, jadi contohnya di sini kita mengambil wortel ya. Kita ambil misalnya hanya bagian sini, ujung sini ya. Yang bagian embrionik ya, misalnya di ujung daun pucuk bisa atau di ujung akar. Kita potong yang disebut dengan explant, baru kita tanam di media tanam ya. Media tanamnya biasanya agar-agar ditambah dengan nanti nutrien-nutrien ya atau zat-zat tumbuh yang sudah dicampur ya bersama agar-agar tersebut. Maka akan muncullah kalus ya atau calon individu baru. Nah, nanti akan bertambah besar sehingga menjadi plantlet atau tanaman kecil ya. Nah, kalau tanaman ini sudah tambah besar baru nanti dipindahkan ke media tanam yang sesungguhnya, misalnya di tanah atau di polybag itu ya. Nah, jadi seperti ini di gambarannya bioteknologi dalam hal kultur jaringan. Nah, biasanya yang dilakukan kultur jaringan ini adalah tanaman yang bernilai jual tinggi ya. Kalau yang murah sih nggak perlu ya, nanti karena biayanya ini lebih mahal ya dibandingkan nanti harga jual tanaman tersebut. Karena itu biasanya ini tanaman-tanaman langka ya, yang ataupun tanaman dengan harga yang mahal ya. Karena hanya dengan sedikit ini ya, misalnya wortel ini hanya bagian sedikit saja kita ambil, kita bisa mendapatkan bibit dalam jumlah yang sangat banyak ya. Nah, dari satu biji wortel ini mungkin bisa 10 atau 20 atau lebih ya bibit baru yang kita dapatkan. Nah, ini salah satu penerapan di bidang pertanian ya. Nah, kemudian secara umum di sini ini tadi ya kelebihan dari kultur jaringan. Nah, tetapi di samping keuntungan bisa juga kita untuk dampak yang merugikannya sampai saat ini memang yang pertama tentunya ya akan mengurangi ya plasma nutfah. Itu artinya plasma nutfah itu bibit yang alami. Nah, dengan ditemukannya bibit-bibit unggul biasanya orang malas akhirnya membudidayakan bibit alami. Contohnya semangka ya. Semangka kalau yang plasma nutfah atau sumber gen asli itu kan banyak sekali bijinya ya. Tapi dengan ditemukannya bioteknologi itu kan didapatkan semangka tanpa biji yang sekarang banyak
dijual itu kan semangka yang sudah hasil rekayasa genetika ya, yang tanpa ada bijinya. Nah, akhirnya kan kita sekarang jarang ya menemukan semangka yang banyak bijinya seperti zaman dulu. Nah, itulah akibat dari bioteknologi, diantaranya akhirnya plasma nutpa itu terancam ya, hampir tidak ada lagi kita menemukan orang menanam semangka dengan biji yang sangat banyak atau sumber gen asli. Orang lebih senang ya menanam dengan varietas yang baru yang saat ini tidak ada bijinya. Begitu juga jenis tanaman-tanaman lain banyak yang sekarang ini, waktu ibu kecil itu masih banyak ya buah-buahan yang sekarang tuh malah tidak ada lagi ditemukan ya. Kalau mungkin kalian sudah nggak kenal lagi ya, karena ibu zaman dulu itu masih banyak sekali ya yang benar-benar sumber gen asli. Tetapi karena memang nilai jualnya tidak sebanding ya dengan biaya untuk menanam, akhirnya orang malas ya menanamnya. Nah, itu lagi ya dampak negatif dari bioteknologi ya, sehingga varietas tanaman itu menjadi langka akhirnya ya, yang sumber gen asli atau plasma nutpah tersebut. Dampak yang lain juga saat ini belum diketahui secara pasti ya, apakah aman atau tidak ya produk bioteknologi itu belum bisa dipastikan ya, seperti tadi padi dengan mengandung vitamin A, ataupun tadi ya ditemukan misalnya buah-buahan dengan yang ukuran sangat besar karena hasil rekayasa genetika. Ini memang belum diketahui dampaknya ya secara jangka panjang, itu nanti efeknya apa ya ke tubuh kita, itu belum ditemukan data sampai saat ini ya. Nah, tetapi yang sudah ditemukan itu biasanya reaksi berupa alergi ya. Jadi ada orang tertentu yang tidak bisa menerima ya tubuhnya mengkonsumsi bahan-bahan produk dari bioteknologi. Nah, itu sementara ya untuk dampak negatifnya ya yang sudah terdata. Demikian ya untuk materi kita sudah selesai insya Allah. Silahkan kalau ada yang mau bertanya ya. Ibu simpan dulu.